Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Angelina dengan nimbakan 003 dari Rombel K2A. Di sini aku akan membahas tentang titrasi argentometri, yaitu metode analisis untuk mengukur kadar ion klorida dalam suatu larutan menggunakan larutan perak nitrat atau AgNO3. Jadi tujuan dari praktikum ini itu untuk menentukan kadar ion klorida dalam suatu sampel, terus memahami bagaimana ion klorida bereaksi dengan larutan perak nitrat, terus juga menggunakan perubahan warna sebagai tanda titik akhir titrasi. Terus sebelum lanjut, kayak apa sih itu kan titrasi argentometri? Nah, titrasi argentometri itu kan tadi metode titrasi yang menggunakan larutan perak nitrat untuk mengendapkan ion klorida dalam bentuk endapan putih perak klorida. Terus kayak titrasi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Misalnya metode Mohr itu menggunakan indikator kalium kromat, titik akhir ditandai dengan munculnya warna merah kecoklatan. Ada juga metode Volhard, ini menggunakan larutan besi 3 sebagai indikator, titik akhir ditandai dengan perubahan warna merah. Terus yang terakhir tuh metode Fajans. Metode Fajans ini menggunakan indikator fluoresin, warna larutan berubah saat titik akhir tercapai. Terus langkah-langkah praktikum itu menyiapkan alat dan bahan udah pasti, seperti buret, pipet gelas kimia, larutan AgNO dan lain sebagainya. Terus juga mengambil larutan sampel, terus menambahkan indikator, terus juga melakukan titrasi, dan yang terakhir itu mencatat volume AgNO3 yang digunakan. Jadi saat warna indikator berubah, titrasinya selesai. Terus cara menghitung kadar ion kloridanya itu, misalkan contoh, kita menitrasi 50 ml sampel dengan larutan AgNO3 0,1 m dan ternyata dibutuhkan 12 ml AgNO3 sampai titik akhir tercapai. Jadi yang pertama itu kita hitung dulu mol AgNO3. Mol kan rumusnya M besar dikali V, terus dihitung 0,1 dikali 0,012, itu hasilnya 0,0012 mol. Terus yang kedua itu menghitung ion Cl- yang bereaksi sama dengan mol AgNO3 itu nilainya sesuai perbandingannya. Karena misalkan perbandingannya 1:1, maka mol Cl- itu sama kayak mol AgNO3, yaitu 0,0012 mol. Terus yang ketiga itu menghitung konsentrasinya. Konsentrasi sama dengan 0,0012 dibagi 0,050 sama dengan 0,024 m. Jadi konsentrasi Cl- ini sama dengan 0,024 m. Untuk hasil yang diharapkan itu seperti perubahan warna indikator, misalnya dari kuning menjadi warna merah kecoklatan pada metode Mohr. Terus juga volume AgNO3 yang digunakan itu bisa digunakan untuk menghitung kadar ion klorida dalam sampel. Terus untuk tips agar praktikumnya lancar, kayak seperti biasa, titrasi yang penting itu nambahin si larutannya ini pelan-pelan agar tidak melewati titik akhir titrasi. Terus perhatikan juga perubahan warna dan kalibrasi alat ukur agar hasilnya lebih akurat. Untuk keamanan dalam laboratorium atau praktikum itu yang penting pakai APD dan jangan sampai larutan atau apapun tersentuh langsung oleh kulit. Untuk refleksi pribadi, menurut saya bagian yang paling sulit itu menentukan titik akhir titrasi karena perubahan warna bisa samar atau karena muncul apa-apa, jadi kayak harus diamati dengan benar-benar. Terus kesalahan yang mungkin terjadi seperti biasa itu over titrasi, kelebihan AgNO3. Solusinya itu kan harus menambahkan AgNO3 pelan-pelan dan aduk terus. Untuk manfaat di dunia kerja, praktikum titrasi ini bermanfaat karena banyak digunakan di industri makanan, farmasi, dan laboratorium lingkungan untuk mengontrol kadar klorida dalam air dan produk. Sekian dari saya, terima kasih.